Kalian player baru atau pindahan dari ML? Selamat, kalian tepat pilih video. Karena di video kali ini gue bakal kasih tips solo rank dan gue bakal langsung ke inti tipsnya. Selamat datang di segmen TSA. Pertama, pengenalan hero. Pengenalan hero bukan cuma sekedar tahu nama hero itu, tapi cukup kenal sama tampilan dan skillnya aja. Karena itu lebih penting. Dan HOK itu ramah untuk player baru. Karena ketika kalian pencet hero-nya, contoh di AoChan ini, kalian bisa lihat video contoh skillnya. Gimana skill satunya, gimana pasifnya. Itu lengkap video sama penjelasannya juga. Lebih bagus lagi, kenalan hero-nya langsung di praktis. Kenapa kenalannya harus di praktis langsung? Biar kalian tahu soal mekanik hero itu. Dan kalau musuh yang pakai hero itu, kalian tahu dia bisa ngapain aja di in-game nanti. Misal kalian ketemu di AoChan dan kalian belum kenal sama skill hero-nya. Pas di in-game, kalian kaget. Hero ini kok gak kena damage pas war? Dan ngedes-ngedes mulu. Ternyata pas dia nge-skill 2 itu jadi untargetable untuk sementara atau gak bisa ditarget. Dan juga cooldown skill 2 nya jadi cepet kalau dia di dalam area ultinya. Terus lu ketemu Arke dan lu belum kenal sama hero-nya, jadi sering mati pas sendirian. Kalian kaget, damage dia kok gede banget kalau nyerang dari belakang. Ternyata pasifnya kalau nyerang musuh dari belakang bakal ngasih damage kritikal yang gede banget. Terus kalian ketemu sama Dr. Bian juga, dan kalian gak kenal sama skillnya. Kok dia ngasih angka ke tim dan musuh. Terus pas angkanya 5, kok gue tiba-tiba mati. Tapi tim dia darahnya malah nambah. Ternyata ultinya meledakin mark yang ada di areanya. Jadi burst damage-nya tinggi dan heal buat timnya juga tinggi. Pasifnya Dr. Bian juga bakal ngeracun musuh, tapi kalau ke tim bakal ngasih efek heal. Jadi kalian bukan harus ngapalin namanya, lebih penting tahu skill hero-nya. Hafal nama doang gak ngaruh sama kemenangan di in-game nanti. Ini yang sering dikeluhin sama player pindahan dari ML. Kalau namanya itu susah dihafalin, itu karena mereka tolol aja dan udah benci gamenya cuman dari omongan orang lain. Intinya utamakan kenal sama skill hero-nya, karena itu lebih berpengaruh di in-game nanti. Lu jadi tahu apa yang bisa dilakuin hero musuh. Waktu lu pelajarin hero-nya juga bakal tahu namanya. Jadi gak ada alasan kalau lu emang niat nyoba HOK. Yang kedua, pengenalan map. Cara lihat mapnya, masuk ke mode dan di kiri atas ada gambar map. Kalau lu jungler, gue saranin baca semuanya biar tahu kapan buff respawn sama objektif mana yang paling cocok sesuai kondisi di in-game nanti. Ini beberapa bagian penting yang harus lu tahu di map sebagai pemula. Ada peri sungai, di mid, class lane, dan kalau di farm lane namanya Firehawk. Mereka ini kalau di kill bakal ngasih gold dan XP yang bisa dibilang gede. Jadi wajiblah ngambil ini kalau dapet. Kedua, di belakang turret ada biji yang ngeheal kalau lu ambil dan hilang kalau turretnya hancur. Ketiga, di turret kedua side lane itu ada yang namanya vision. Bakal muncul kalau turretnya hancur. Fungsinya buat buka vision di area jungle. Keempat, ada teleport juga di class lane, aktif di menit 2 dan kalian bisa teleport ke turret yang mana aja, nggak termasuk turret musuh ya. Fungsinya jelas buat player class lane bantu lane yang jauh, biasanya rebutan dulu sama musuh. Kelima, ada info minion yang lengkap, dari yang bocil sampai ke minion super. Minion late game yang paling dibenci player HOK. Untuk objektif di HOK itu beda sama ML, karena dua objektifnya muncul secara bersamaan. Namanya Overlord dan Tyrant. Mending ambil yang mana dulu bang? Gue nanya ke subscriber gue. Dia bilang, jadi player ML gak biasa sama sistem double objektif. Jadi gak numpuk di satu tempat buat kontes. Bedanya Overlord sama Tyrant apa? Dijelasin lagi sama subscriber gua. Intinya Overlord itu punya dua keuntungan, bisa memperkuat lane dan ngasih gold yang gede. Jadi Overlord ini lebih cocok diambil kalau kondisi lu lagi kalah, entah itu dikalah gold atau kalah lane. Bisa ambil Overlord karena setelah kill Overlord di semua lane 2 wave minion diganti sama naga. Sedangkan Tyrant dia nambah damage dan movement speed. Cocok diambil kalau kondisi menang. Jadi objektif disesuaikan sama kondisi in-game nanti. Untuk Overlord gue saranin ambil di menit 10 aja, karena dia bakal evolusi jadi Shadow Overlord. Bedanya apa? Naganya bakal lebih tebal dan kita bisa panggil naga yang lebih gede. Bakal ada tombolnya nanti. Pilih di lane mana naganya mau dikeluarin. Cuman satu naga gede aja. Biasanya dikeluarin pas udah wave kedua naganya.
Terus naganya ngapain? Setelah lu keluarin, dia bakal terbang di lane yang kalian pilih dulu dan nge-clear minion musuh secara instan. Jadi langsung mati gitu. Habis itu dia baru muncul di base buat bantu push. Tyrant juga bisa evolusi jadi Shadow Tyrant. Efek buffnya jadi lebih tinggi daripada Tyrant yang biasa. Kalian juga nggak bisa ngambil dua objektif. Misal kalian udah ngambil Tyrant dan mau ngambil Overlord, itu susah dan disaranin nggak dilakuin karena ada efek yang namanya Primal Bond. Jadi ini tuh bakal ngurangi damage smite sebesar 50% ke Overlordnya, dan damage Overlordnya jadi lebih gede. Bukannya dapat objektif, yang ada malah di kill musuh yang mau ngambil objektif. Di menit 20 ada yang namanya Final Showdown yang ngubah dua objektif tadi jadi Tempest Dragon. Kalau kalian dapat Tempest Dragon, 90% tuh kalian megang gamenya. Karena kalau kalian dapat Tempest Dragon, kalian bakal dapat buff damage yang gede banget. Terus movement speednya juga. Dan ada naga yang tebel parah, damage gede, dan lebih parah lagi, naganya ini bisa stun turret di tembakan pertama mereka. Keseruan Haoka itu dimulai di menit 20 ini, karena kita bisa kontes dengan musuh di satu tempat yang sama buat ngerebutin Tempest Dragon yang ningkatin chance kemenangan. Dan sekarang fase-fasenya. Menit 0 ya MOBA pada umumnya, spawn di mana dan objektif ngancurin turret. Menit 4 bakal muncul dua objektif tadi. Minion berubah jadi katapult, proteksi jungle dan shield turret hilang. Lupa gua jelasin. Intinya di bawah menit 4 itu jungle ada proteksi yang ngurangin damage musuh ke monster jungle. Dan shield turret bikin turretnya jadi lebih tebal di bawah menit 4. Di atas menit 4 semua itu hilang. Menit 10 pada evolve, minion jadi cannon, Overlord dan Tyrant jadi Shadow Overlord dan Shadow Tyrant. Menit 20 Final Showdown di Tempest Dragon tadi. Gua harap dengan ini lu udah ngerti sama map Haoka ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan koreksi aja kalau ada yang salah. Kalau suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan follow coy. Like dan share juga ke teman kalian. Terima kasih udah